Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, untuk video gua hari ini, gua mau membahas tentang kasus mutilasi yang terjadi di Tangerang. Kasus ini berawal dari hubungan rumah tangga yang tidak sehat yang membuat istrinya menjadi gelap mata dan nekat untuk membunuh suaminya sendiri, lalu memutilasi tubuh suaminya. Permasalahan apa yang terjadi di antara mereka yang membuat pembunuhan itu harus terjadi? Yuk, mari kita simak videonya. Hendra merupakan korban mutilasi yang dilakukan oleh istrinya sendiri. Pria yang berasal dari Riau, Pekanbaru, saat masih tinggal di Pekanbaru, kehidupan Hendra bisa dikatakan mapan. Dia dikenal sebagai pengusaha yang kaya, memiliki toko, gudang, dan beberapa unit mobil. Di Pekanbaru, Hendra telah memiliki istri dan dikaruniai 3 orang anak. Hendra yang dikenal baik, pendiam, tidak pernah marah, dan rajin mencari uang, namun dia ingin melakukan poligami. Tetapi istri pertamanya menolak dan akhirnya memilih untuk bercerai. Ternyata guys, selain poligami, Hendra pun memiliki hobi berjudi dan suka main perempuan. Dan itulah salah satu penyebab dari perceraiannya juga. Karena Hendra pun kecantol dengan wanita dunia malam. Hendra sempat tinggal di Jakarta bersama dengan wanita malam itu selama 8 tahun tanpa adanya status pernikahan. Akibat kebiasaan buruknya berganti-ganti wanita yang pada akhirnya uang, harta benda yang dia miliki pun habis. Hendra pun mengalami kebangkrutan dan untuk mencukupi kebutuhannya, dia pun beralih profesi menjadi supir angkot jurusan Kota Bumi, Tangerang. Hendra pun dikenal di lingkungannya telah memiliki beberapa istri dari pernikahan sebelumnya. Dengan istri pertama dan kedua berakhir cerai. Lalu dia menikah lagi dengan istri ketiga bernama Dewi dan istri keempat bernama Yati. Dan pernikahan dengan Yati, Hendra masih memiliki status pernikahan dengan yang sebelumnya. Istri keempat Hendra bernama Sri Rumiati atau yang biasa dipanggil dengan Yati, berusia 48 tahun. Yati pun telah menikah sebanyak 2 kali. Di pernikahan dengan suami pertamanya, Yati memutuskan untuk bercerai, lalu menikah untuk kedua kalinya dengan seorang pria yang bernama Andi. Namun guys, setelah menjalani rumah tangga dengan Andi, rumah tangga tersebut tidak berjalan dengan baik. Bisa dikatakan dalam kondisi yang sangat hambar. Di tengah kondisi yang tidak ada kejelasan, disitulah Yati berkenalan dengan Hendra tepat pada tahun 1998. Awal perkenalan Yati dan Hendra berawal karena Yati menjadi langganan angkotnya Hendra yang menjemput Yati dan mengantarkan Yati ketika berbelanja ke pasar, yaitu Hendra. Yang memang Yati ini berprofesi sebagai tukang sayur keliling kampung. Dikarenakan seringnya bertemu, ditambah lagi rumah tangganya sedang tidak baik, akhirnya Hendra dan Yati pun memutuskan untuk berpacaran. Setelah mereka berpacaran, ternyata guys, Hendra bukan hanya ingin berpacaran saja dengan Yati, namun Hendra pun bermaksud untuk menikahinya. Awalnya Yati menolak keinginan Hendra karena dia masih ada status pernikahan dengan Andi. Namun melihat keseriusan Hendra, Yati pun menjadi luluh. Dan dia pun akhirnya mau menikah dengan Hendra. Tetapi Yati mengajukan beberapa syarat. Syarat yang pertama, Yati ingin Dewi, istri ketiganya Hendra, menyetujui pernikahannya dengan Hendra. Dan syarat yang kedua, Yati meminta kepada Hendra untuk datang ke Andi dan meminta izin agar bisa menikahi Yati. Akhirnya semua persyaratan itu disanggupi oleh Hendra dan mereka pun menikah di tahun 2005. Setelah mereka menikah, Hendra dan Yati mengontrak rumah di Kampung Triti, Tangerang. Di lingkungan tetangga, mereka dikenal sangat baik dan ramah. Yati yang memiliki hobi merokok dan suka duduk di depan rumah sambil merokok, biasa dipanggil oleh tetangga dengan sebutan tante. Sementara untuk Hendra, biasa dipanggil dengan sebutan burung, karena Hendra sangat menyukai burung. Selama 6 bulan pernikahan dengan Hendra, dia merasa sangat bahagia karena Hendra memperlakukannya sangat baik.
Hendra pun sering mengajak Yati untuk berjalan-jalan berdua. Namun guys, kebahagiaan itu berubah menjadi malapetaka. Setelah dari 6 bulan itu, baru terlihat sikap dan sifatnya Hendra yang sebenarnya. Hendra menjadi sosok pemarah dan sering memaki. Bukan hanya itu, Hendra pun sering melakukan KDRT kepada Yati. Menurut pengakuan Yati, KDRT yang dilakukan oleh Hendra bukan karena masalah besar, tetapi masalah kecil yang sebenarnya tidak terjadi di dalam rumah tangganya. Kekesalan Hendra selalu dilampiaskan kepada Yati, seperti pada saat penumpang sepi gak dapat setoran, atau pada saat Hendra merasa kesal dengan orang lain. Amarahnya selalu dilampiaskan kepada Yati. Dan yang paling sering terjadi, ketika Hendra pulang ke rumah ternyata Yati sedang sholat, Hendra pun langsung menendangnya lalu memaki Yati. Bukan hanya menyakiti Yati secara fisik, namun Hendra sudah tidak menghargai perasaannya Yati sebagai istri. Walaupun Yati mengetahui ketika menikah dengan Hendra, Hendra masih memiliki status pernikahan dengan Dewi, istri ketiganya. Namun di sini Hendra sudah berani menghubungi dan menelpon Dewi di depan Yati, seakan-akan sudah tidak memperdulikan Yati lagi. Yati yang sudah disakiti secara fisik, ditambah lagi hatinya pun disakiti karena sudah tidak dihargai sebagai istri. Yati pun dikabarkan pernah mencoba kabur dari rumah dan menginap di rumah sahabatnya. Namun guys, itu tidak mengubah sikap Hendra. Bahkan dia pun mengancam akan melukai ketiga anaknya Yati. Ancaman itu membuat Yati semakin tertekan batinnya. Sikapnya Hendra semakin menjadi ketika Hendra dan Yati sedang berkencan, yang pada saat itu Dewi menelpon Hendra. Saat posisi berkencan itu, Hendra mengangkat telepon dari Dewi. Disitulah batinnya merasa terhina oleh sikapnya Hendra. Yati yang sudah berusaha untuk sabar dan tetap melayani Hendra layaknya seorang istri, namun pengorbanan Yati sebagai istri menjadi sia-sia. Pada saat Hendra pulang dari narik angkot jam 10 malam tanggal 27 September 2008, saat Hendra melepas lelahnya dan meminum kopi yang sedang dibuatkan oleh Yati, Hendra tiba-tiba mengeluh, lebaran 2 hari lagi tetapi belum bisa membeli pakaian untuk anak dan istri. Lalu Hendra pun mengeluh, Dewi meminta ini dan itu, yang membuatnya semakin pusing. Karena merasa kesal, keluarlah celetukan Yati dengan mengatakan, kalau kamu pusing, pulangkan saja saya ke Andi dengan baik-baik. Kalau dengan saya kan kamu belum punya anak. Kalau dengan Dewi kamu sudah ada anak. Mendengar celetukan Yati seperti itu membuat Hendra naik pitam. Dia pun langsung memaki Yati menggunakan bahasa Minang yang tidak dimengerti oleh Yati. Bukan hanya makian guys, namun Hendra pun memukuli Yati. Setelah kejadian itu, mereka pun tidur bersama. Namun pada saat tidur itu, Hendra yang sepertinya sedang bermimpi, dalam kondisi tidur, Hendra mulai mencumbui Yati. Yati yang sedang tidur pun akhirnya terbangun. Yati yang mengetahui Hendra sedang bermimpi dan dia pun meyakini jika Hendra sedang bermimpi dengan wanita lain. Disitulah tanpa disadari seakan-akan flashback semua perlakuan kasar, hinaan, pukulan yang Yati rasakan. Terbangun dan duduklah dia di depan rumah sambil merokok. Pada saat itulah Yati berpikir selama menjadi istri Hendra, dia sudah bersikap layaknya seorang istri. Yati pun tidak pernah meminta sesuatu yang lebih kepada Hendra. Dalam posisi yang masih sakit hati, kecewa dan marah, lalu Yati berjalan keluar rumah untuk menenangkan pikiran. Saat akan kembali ke rumah, Yati tersandung batu koral sebesar kepala manusia yang biasa digunakan sebagai bahan baku pondasi rumah. Yang ada di dalam pikiran Yati pada saat itu, Yati ingin bebas dari semua beban dan dia pun memutuskan untuk membunuh Hendra suaminya. Lalu Yati pun mengangkat batu koral tersebut dan membawa masuk ke dalam rumah. Pada saat suami sedang tidur, saat itu posisi tidur Hendra miring menghadap ke arah tembok. Lalu Yati bergerak membawa batu tersebut mendekati kepala Hendra. Dan disitulah guys, Yati menjatuhkan batu itu langsung ke kepala Hendra. Karena khawatir Hendra terbangun dari tidurnya, Yati pun segera mengangkat batu itu lagi dan untuk kedua kalinya dia menjatuhkan kembali ke kepala Hendra. Yati pun pada saat itu sempat terdiam cukup lama. Hingga menjelang pagi,
tubuh Hendra tidak bergerak. Disitulah Yati menyadari bahwa Hendra telah tewas. Ketika Yati menyadari Hendra sudah tewas, disitulah dia merasa bingung untuk menghilangkan jejak pembunuhannya. Terlebih Hendra memiliki postur tubuh yang besar dan juga tinggi. Tanpa disengaja guys, Yati sedang menonton televisi tentang berita mutilasi. Akhirnya muncul ide untuk memutilasi jasad suaminya. Lalu Yati pergi ke rumah tetangga untuk meminjam sebuah golok dan membeli kresek dan juga kardus. Setelah kembali ke rumah, Yati mulai memotong-motong beberapa bagian tubuh dari jasad suaminya. Yati yang dulunya pernah bekerja sebagai pedagang ayam, jadi dia tahu cara memotong yang baik, benar, dan cepat. Di dalam pengakuannya Yati memotong-motong tubuh suaminya tanpa ada rasa kasihan. Justru ketika dia memotong tangan dari sang suami, dia teringat perlakuan suaminya saat sedang memukulinya hingga pernah membotaki rambutnya sampai menyunutkan rokok ke tubuhnya Yati. Seakan-akan rasa sakit hati Yati tersalurkan ketika memutilasi tubuh suaminya. Namun guys, yang uniknya pada saat Yati akan membuang potongan tubuh suaminya, sempat terlintas akan membuangnya di tengah lautan. Namun dia merasa kasihan jika sampai potongan tubuhnya itu dimakan oleh ikan-ikan di laut dan tidak dapat ditemukan. Akhirnya Yati memutuskan untuk membuang potongan tubuh itu ke dalam bis dan berharap potongan tubuh tersebut dapat ditemukan. Lalu jasadnya Hendra pun masih dapat dikuburkan. Yati membawa kardus berisi potongan jasad suaminya ke terminal Kalideres, yang pada saat itu Yati melihat ada bus Mayasari Bakti tujuan Kalideres Pulau Gadung siap untuk berangkat. Lalu Yati menitipkan kardus tersebut ke dalam bis dan berpesan ada saudaranya yang akan mengambil dus tersebut. Dan untuk kardus-kardus lainnya dia melakukan hal yang sama ke beberapa bis yang berbeda. Setelah membuang seluruh potongan tubuh suaminya, Yati memutuskan untuk pulang kampung ke daerah Temanggung, Jawa Tengah. Dan pada tanggal 29 September 2008 tersiar kabar ditemukan potongan tubuh manusia di bus Mayasari jurusan Kalideres Pulau Gadung. Namun potongan tubuh yang berada di dua bus lainnya tidak ditemukan. Dari potongan tubuh tersebut, polisi menemukan adanya gambar tato macan di lengan kanannya Hendra. Lalu polisi pun menyebarkan informasi ke berbagai media. Tersebarnya foto tato macan tersebut ternyata dikenali oleh kerabatnya Hendra. Informasi itu menjadi titik awal penyelidikan pihak kepolisian. Dan hasil penyelidikan pihak kepolisian langsung mengarah kepada Yati. Terlebih ditemukan sidik jarinya Yati di potongan tubuh yang ditemukan. Pada tanggal 25 Oktober 2008, Yati pun berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian di Temanggung. Di dalam persidangan, Yati pun mengakui telah melakukan pembunuhan dan mutilasi. Namun itu dilakukan karena adanya tekanan batin yang dialami akibat perlakuan dari suaminya. Dan pada Senin 13 Juli 2009, Yati divonis oleh Pengadilan Negeri Tangerang selama 14 tahun masa penjara. Putusan itu dijatuhi lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang mendakwanya dengan hukuman seumur hidup karena Yati tidak terbukti melakukan pembunuhan berencana. Oke guys, itulah video gua kali ini. Intisari dari kasus ini terlebih untuk pria agar menjauhi judi dan bermain perempuan. Jika kalian ingin poligami, dapat memperlakukan istri-istri kalian dengan baik dan jangan membiasakan diri untuk melakukan KDRT di dalam rumah tangga. Oke guys, sekian dulu untuk video gua kali ini dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?